Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pola konfigurasi objek. Ya, ini disusun sendiri oleh saya. Kita ke bagian pertama dalam pembelajaran. Jadi setelah menonton video ini, kalian akan bisa menentukan pola bilangan khusus seperti pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, pola bilangan dengan pola digit angka berulang. Kita ke bagian pertama, yaitu pola bilangan persegi. Nah, pada pola bilangan persegi, seperti yang terlihat dari gambar, di sini ada 3 buah susunan kelereng, yaitu susunan pertama 4, susunan kedua ada 9, dan susunan ketiga itu ada, pada urutan ketiga itu ada 16 buah kelereng. Jadi kita belajar tentang pola seperti ini untuk menentukan pola kesekian, kira-kira ada berapa kelereng. Maka dari itu kita akan buat dulu rumusnya. Jadi pada pola pertama, sebagaimana luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Jadi kita akan hitung berapa sisi vertikalnya dan berapa sisi horizontalnya. Nah, dalam gambar, sisi vertikal dari kelereng ini ada 2, dan sisi horizontalnya juga ada 2, sehingga perkalian yang mungkin itu adalah 2 kali 2 pada U1, yaitu 2 kali 2, atau totalnya itu ada 4 buah kelereng karena 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian pada urutan kedua, di sini ada 3 buah kelereng pada vertikal dan 3 buah kelereng pada sisi horizontal. Jadi perkalian yang mungkin adalah 3 kali 3. Jadi nilainya adalah 9 buah kelereng. Dan pada urutan ketiga, jelas dalam gambar bahwa perkalian yang mungkin itu adalah 4 kali 4, karena ada 4 buah kelereng pada sisi vertikal dan ada 4 buah kelereng pada sisi horizontal. Jadi ada 16 buah kelereng. Kemudian kita ekspansi rumusnya untuk mencari rumus UN. Jadi untuk mencari rumus UN, kita memperhatikan kembali urutan 1, urutan 2 dengan urutan 3. Pada urutan 1 kita mulai dari angka 2, dan pada urutan 2 kita mulai dari angka 3. Pada urutan ketiga kita mulai dari angka 4. Jadi untuk setiap sukunya itu akan bertambah 1 dengan indeks suku yang ditanyakan. Misalnya U1 menjadi 2 kali 2, U2 perkaliannya adalah 3 kali 3, dan U3 4 kali 4, U4 nanti 5 kali 5, U6 7 kali 7, dan seterusnya. Artinya bertambah 1 dari setiap indeks yang ditanyakan. Sehingga rumus UN-nya adalah N plus 1 dikali N plus 1. Artinya bertambah 1 dari indeks yang ditanyakan. Sehingga kita ambil contoh di sini, tentukan banyak kelereng pada urutan ketiga. Nah, pada urutan ketiga kan jelas dalam gambar ada 16 buah kelereng. Apakah benar kalau kita menggunakan rumus yang sudah diekspansi? Misalnya UN sama dengan N plus 1 kali N plus 1. Jika yang ditanyakan adalah U3, kita sisa mengganti N-nya dengan 3. Jadi 3 tambah 1 kali 3 tambah 1. Sehingga U3 itu hasilnya adalah 4 kali 4. Karena 3 tambah 1 itu 4. Jadi pada U3, pada urutan ketiga ada 16 buah kelereng. Nah, demikian seterusnya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah U10, kita sisa ganti N-nya dengan 10. Jadi 10 tambah 1 kali 10 tambah 1 atau 11 kali 11. Next, kita beralih ke materi berikutnya, yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, ini mirip-mirip dengan pola bilangan persegi. Perbedaannya itu hanya pada karakter rumusnya, karakter gambarnya yang berbentuk mengikuti pola persegi panjang. Nah, sebagaimana pola bilangan persegi, rumus luasnya itu sisi kali sisi. Pada pola bilangan persegi panjang, rumusnya itu adalah, rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Sehingga pada U1, pada sisi vertikalnya ada 1 dan sisi horizontalnya ada 2. Nah, jadi di sini perkaliannya mungkin pada U1 adalah 1 kali 2.
atau ada 2 buah kelereng. Pada urutan kedua, sisi vertikalnya itu ada 2 dan sisi horizontalnya itu ada 3, sehingga perkalian yang mungkin pada U2 adalah 2 kali 3. Dan pada urutan ketiga, perkalian yang mungkin itu otomatis adalah 3 kali 4, karena 3 buah kelereng pada sisi vertikal dan 4 buah kelereng pada sisi horizontal, sehingga perkaliannya adalah 3 kali 4. Kemudian kita perluas rumusnya untuk mencari rumus UN. Nah, kita perhatikan pada U1 kita mulai dari perkalian 1 kali 2 atau indeks dikali dengan indeks tambah 1 kali 2. Pada urutan 2 yaitu 2 kali 3, yaitu indeks yang ditanyakan yaitu 2 dikalikan dengan 2 tambah 1 atau 3. Pada urutan ketiga kita mulai dari 3 dikali 4, indeksnya 3, jadi kita mulai dari 3 dikalikan dengan 3 tambah 1 atau 3 kali 4, sehingga rumus ekspansinya di sini adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Jadi N pada sebelah kanan itu bertambah 1, sesuai dengan rumus yang ada pada sebelumnya. Sebagai contoh, yang pertama itu tentukan banyaknya objek pada urutan ketiga. Nah, urutan ketiga ini jelas dalam gambar yaitu 3 kali 4. Jadi nanti kita harap ketika menggunakan rumusnya itu hasilnya tidak akan berbeda dengan yang ada di gambar. Jadi kita tulis kembali U3, berarti N-nya sisa nanti diganti dengan 3. Nah, N-nya saya di sini tulis kembali yaitu N kali N tambah 1. N-nya diganti 3 menjadi 3 kali 3 tambah 1. Menjadi 3 kali 4. Nah, ini sesuai dengan yang ada dalam gambar bahwa pada U3 itu adalah 3 kali 4 atau ada 12 buah kelereng. Nah, pada contoh kedua kalian bisa berlatih tentukan banyak objek pada urutan ke-11. Berarti N-nya nanti sisa kalian ganti dengan 11. Beralih ke materi berikutnya yaitu pola bilangan segitiga. Nah, pada pola bilangan segitiga, nah seperti yang tampak pada gambar, itu tersusun atas beberapa kelereng dari puncak sampai dasar. Nah, pada urutan 1, puncaknya itu ada 1 kelereng dan dasarnya itu ada 2 buah kelereng. Jadi di sini operasinya mungkin adalah penjumlahan, berarti sisa kita tambahkan 1 ditambah 2. Jadi ada 3 buah kelereng. Pada urutan kedua, nah, puncaknya 1, kemudian ke bawah 2, baru dasarnya adalah 3. Berarti penjumlahannya mungkin adalah 1 tambah 2 tambah 3. Jadi ada 6 buah kelereng. Pada U3, nah mulai ada 4 susunan. Jadi kita mulai dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kita perluas rumusnya. Untuk kita ekspansi rumusnya menjadi UN. Nah, UN yang mungkin itu adalah N tambah 1 dikali N tambah 2 per 2. Nah, sebagai contoh, tentukan banyak kelereng pada urutan kedua. Nah, urutan kedua dalam gambar itu ada 6 buah kelereng, yaitu 1 tambah 2 tambah 3. Nah, kita gunakan rumus UN, N tambah 1 kali N tambah 2 per 2. Maka untuk mencari U2, kita sisa ganti N dengan 2. Berarti di sini N-nya diganti 2 menjadi 2 tambah 1 dikali 2 tambah 2 per 2. Sehingga U2 adalah 2 tambah 1 3 dan 2 tambah 2 4, menjadi 3 kali 4 per 2. Jadi hasilnya itu sama dengan 12 per 2 atau sama dengan 6. Demikian seterusnya. Jadi misalnya kalau kalian mencari U5, sisa diganti N-nya dengan 5. Jadi 5 tambah 1 dikali 5 tambah 2 per 2. Nah, jadi di sini hasil dari U2 itu sama dengan dalam gambar bahwa U2 itu ada sebanyak 6 buah kelereng. Kemudian yang keempat yaitu pola bilangan dengan pertambahan objek yang konstan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada 3 buah susunan gambar. Pada susunan pertama ada 5 buah kelereng. Pada susunan kedua ada pada susunan kedua di sini itu sama dengan susunan pertama ditambah dengan 4 buah kelereng pada
sisi-sisinya, sisi-sisi terluarnya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Jadi gambar pertama digabung dengan 4 kelereng tambahan. Jadi 5 tambah 4. Jadi pada U2 itu adalah 5 tambah 4. Jadi total kelereng di situ ada 9. Kemudian pada urutan ketiga itu sama dengan urutan 2 ditambah 4 buah kelereng tambahan lagi. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 9 karena pada urutan 2 ada 9 ditambah dengan 4 menjadi 13 buah kelereng. Selanjutnya, rumus umum dari pola yang seperti ini yang pertambahannya konstan karena selalu bertambah 4 di setiap sukunya, yaitu adalah UN sama dengan AN ditambah B. Jadi ada dua hal yang perlu dicari sebelum kita mencari suku kesekian, yaitu parameter A dengan parameter B. Nah, karena di sini hasil selisihnya selalu berselisih 4, maka A-nya itu adalah 4. Nah, sekarang kita sisa mencari B. Nah, untuk mencari B, kita bisa uji U1 atau U2 atau bisa menggunakan U3. Jadi di sini opsional atau pilihan. Yang kita pilih saja salah satunya U1, U2 atau U3. Misalnya kita pilih U1, di mana U1 itu N-nya kita ganti dengan 1. N-nya kita ganti 1, berarti 4 kali 1 ditambah B sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5? Karena ini sesuai dengan jumlah kelereng pada urutan 1, yaitu ada 5 buah kelereng. Berarti U1 itu adalah 4 ditambah B sama dengan 5. Atau 4 tambah berapa? Dapat 5. Berarti nilai B-nya adalah 5 dikurang 4, berarti B-nya adalah 1. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 7 SMP ya. Berarti kita sudah dapat nilai A dan sudah dapat nilai B. Saya ingatkan kembali bahwa nilai A adalah pertambahan kelereng dari setiap suku. Dalam hal ini ada 4, makanya A-nya adalah 4. Dan B itu adalah yang ini, 1. Nah, berarti rumus UN sama dengan AN tambah B bisa kita ganti menjadi UN sama dengan 4N tambah 1. Karena A-nya kita ganti 4 dan B-nya kita ganti dengan 1. Nah, sebagai contoh, tentukan pola ketiga dari konfigurasi objek di atas. Misalnya ada berapa banyak kelereng pada pola ketiga. Berarti kita gunakan saja rumusnya. UN sama dengan 4N tambah 1. Kalau yang ditanyakan U3, N-nya sisa diganti dengan 3. Berarti 4 kali 3 ditambah 1. Jadi U3 itu adalah 4 kali 3, 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi pada U3 ada 13 buah kelereng. Ini sama dengan yang ada dalam gambar. Ya, jadi ini bisa diperluas lagi untuk mencari U10, U100 dan seterusnya yang lebih banyak. Jadi kita tidak perlu menggambar secara manual lagi. Next, kali ke materi berikutnya yaitu materi kelima, yaitu pola bilangan dengan angka berulang secara sistematik. Nah, perhatikan pola bilangan berikut. Nah, misalnya di sini ada bilangan yang sangat besar. Misalnya 1, 3, 2, 5, 4, 6, 1, 3, 2, 5, 4, 6, 1, 3, 2, 4, 5, 4, 6, dan seterusnya. Nah, misalnya yang ditanyakan adalah tentukan angka pada suku ke-100 dari pola bilangan di atas. Nah, ini kita susah, akan mengalami kesulitan kalau ditulis satu-satu, karena untuk menghitungnya saja dari 1 ke 1 itu sangat susah. Jadi lebih bagus kalau kita menggunakan pola yang ada. Nah, kalau kita perhatikan angka di atas, polanya itu berulang setiap 6 angka, yaitu 1, 3, 2, 5, 4, 6, kembali lagi menjadi 1, 3, 2, 5, 4, 6, dan seterusnya 1, 3, 2, 5, 4, 6. Nah, kalau kita perhatikan pada pola di atas itu berulang setiap 6 angka, di mana U1-nya adalah 1, urutan pertama 1, urutan kedua adalah angka 3, urutan ketiga adalah 2, urutan keempat adalah 5, urutan kelima adalah urutan keempat adalah 5, urutan kelima ada 4, dan urutan ke-6 itu adalah 6. Nah, misalnya yang ditanyakan adalah U100 sesuai yang ada dalam soal. Nah, di sini kita sisa membagi 100, indeks yang ditanyakan 100 dengan pengulangannya.
Jadi di sini kan polanya berulang setiap 6 angka, maka 100 itu kita sisa bagi 6. Nah, di sini kita akan mencari sisa pembagian. Nah, 100 bagi 6, naik 1, turun 6, 10 kurang 6 itu 4. Karena 4 itu di bawah 6, maka kita turunkan angka 0 yang di atas. Nah, berarti 6 kali berapa yang dekat dengan 40? Nah, naik 6, berarti 6 kali 6 itu 36. 40 kurang 36 itu bersisa 4. Jadi di sini sisa pembagiannya adalah 4. Berarti angka pada suku ke 100 itu berada pada urutan keempat, yaitu angka 5. Nah, berarti nilainya di sini U100 itu sama dengan 5. Kita beralih ke pola bilangan dengan angka berulang secara sistematik pada bagian kedua, yaitu bilangan berpangkat. Tentukan angka satuan dari bilangan berpangkat berikut. Tentukan angka satuan dari 2 pangkat 2021. Nah, ini tidak mungkin kalau kita menggunakan kalkulator. Ada berapa ujungnya itu? 2 pangkat 2021. Pasti kalkulatornya itu akan error karena displaynya itu terbatas. Nah, untuk mencari angka satuan dari yang ditanyakan, kita buat dulu polanya. Mulai dari pangkat terendah yaitu 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 8 256, 2 pangkat 9 512, dan seterusnya sampai 2 pangkat 11. Nah, di sini kita cuma akan mencari angka satuan. Angka satuan dari 2 pangkat 1 itu 2, angka satuan dari 2 pangkat 2 itu 4, angka satuan dari 2 pangkat 3 adalah 8, angka satuan dari 2 pangkat 4 itu 6, karena kita ambil ujungnya saja angka satuannya. 2 pangkat 5 itu angka satuannya adalah 2, karena 32 ujungnya adalah 2. Angka satuan dari 2 pangkat 6 itu adalah 4, karena angka satuan dari 64 adalah 4. Dan seterusnya sampai 2 pangkat 11 itu angka satuannya adalah 8. Coba kita perhatikan dari pola ini, angkanya itu akan berulang setiap 4 angka atau setiap 4 perpangkatan kelipatan 4. Ya, ini yaitu 2 4 8 6, kembali lagi 2 4 8 6, kembali lagi 2 4 8 6, dan seterusnya sampai bilangan yang tak terhingga. Jadi di sini cara kerjanya untuk mencari angka satuannya itu sama dengan pola bilangan sebelumnya pada slide yang sebelumnya. Yaitu kita sisa membagi pangkat 2021 dibagi dengan banyaknya pengulangan. Nah, kalau tadi kan pengulangannya itu ada 6 angka. Nah, sekarang di sini pengulangannya ada 4, maka 2021 itu harus dibagi dengan 4. Berarti ini naik 50, turun 200. 202 kurang 200 itu 2. Karena 2 berada di bawah angka 4, maka kita kasih turun 1. 21. 4 kali berapa yang dekat dengan 21? Nah, pasti adalah 5. Maka naik 5, 4 kali 5 adalah 20. Kemudian sisa dari pembagian ini adalah 21 kurang 20 sama dengan 1. Jadi karena sisanya 1, maka angka satuannya berada pada urutan 1, yaitu 2. Andaikan sisanya 2, maka angka satuannya itu berada pada urutan kedua, yaitu 4. Kalau sisanya 3, berarti angka satuannya berada pada urutan ketiga, yaitu 8, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, angka satuan dari 2 pangkat 2021 adalah 2. Jadi sini kita tidak perlu lagi menggunakan kalkulator, kita cukup mengetahui pola dari perpangkatan bilangan berpangkat itu. Ya, kunjungi channel saya, Irfanta Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.